Mari berkenalan dengan Harry Stack Sullivan. Sullivan merupakan seorang psikiater dan psikoanalisis yang lahir tanggal 21 Februari 1892 di Norwich, New York. Ia menerima ijazah medisnya pada tahun 1917 dari Chicago of Medicine and Surgery, kemudian bekerja sama dengan tentara pada Perang Dunia Pertama. Setelah itu, Sullivan bekerja sebagai officer medis bagian Public Health Service di Federal Board for Vocational Education. Tahun 1922, Sullivan pergi ke Rumah Sakit St. Elizabeth di Washington DC, di bawah pimpinan American Neuropsychiatry bernama Bapak William Alanson White. Pada tahun 1923 sampai 1930-an, Sullivan berada di Medical School of University of Milan. Pada masa inilah Sullivan menemukan skizofrenia. Sullivan kemudian menjadi direktur Washington School of Psychiatry pada tahun 1936 dan mulai mempublikasikan jurnal psikiatrinya di tahun 1938 untuk mempromosikan teorinya tentang relasi interpersonal. Pada bulan Januari 1949, saat Sullivan menghadiri World Federation for Mental Health di Amsterdam, Sullivan meninggal dalam perjalanannya, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1949. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi yang berfokus pada bagaimana cara menghilangkan ketegangan atau tension yang ditimbulkan oleh kebutuhan atau needs dan kecemasan atau anxiety. Energi tersebut dapat terwujud ke dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu ketegangan atau tension. Ketegangan ini merupakan potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Ketegangan ini bersumber dari kebutuhan dan kecemasan. Kebutuhan atau needs yaitu ketegangan akibat ketidakseimbangan antara biologis dalam diri individu dengan lingkungan fisikokimia. Kebutuhan terdiri dari general needs dan zonal needs. General needs ini memfasilitasi kesejahteraan seseorang secara keseluruhan, seperti kebutuhan akan hubungan intrapersonal, yaitu kelembutan, keintiman, dan cinta, dan kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, oksigen, air, dan lain sebagainya. Sedangkan zonal needs merupakan kebutuhan yang muncul pada area tertentu di tubuh yang dapat juga memenuhi general needs. Zonal needs ini terdiri dari oral, genital, dan manual. Kecemasan atau anxiety dipercayai Sullivan diturunkan dari orang tua ke bayi melalui proses empati. Kecemasan ini dapat mengganggu kepuasan akan kebutuhan. Bentuk kedua dari perwujudan energi yaitu transformasi energi. Transformasi energi merupakan tegangan yang diubah menjadi tingkah laku yang terbuka atau overt maupun tertutup atau covert untuk memenuhi kebutuhan atau mengurangi kecemasan. Selanjutnya, kita akan membahas aspek-aspek kepribadian. Yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme adalah pola tingkah laku yang khas, yang menetap dan berulang, serta menjadi ciri khusus seseorang. Dalam dinamisme ini terdapat malevolence. Malevolence terjadi ketika tindakan anak yang menimbulkan kelembutan ibu dihilangkan, sehingga menimbulkan kecemasan. Selanjutnya adalah intimasi. Intimasi tumbuh dari kebutuhan akan tenderness, namun lebih spesifik dan melibatkan hubungan interpersonal yang dekat. Intimasi bukan hanya perihal seksual saja. Bahkan intimasi tumbuh saat sebelum pubertas. Intimasi biasanya ada antara dua anak yang memandang satu sama lain dengan nilai yang sama. Di sisi lain, lust adalah tendensi yang mengisolasi. Artinya, lust tidak membutuhkan orang lain untuk memuaskan. Lust biasanya terjadi pada remaja, yang biasanya menimbulkan kurangnya rasa percaya diri. Aspek kepribadian selanjutnya adalah personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kecemasan ataupun kepuasan. Yang pertama adalah personifikasi good mother, bad mother. Personifikasi yang ada pada masa bayi berdasarkan pengalaman menyusui dan merawat bayi sehingga menimbulkan kepuasan bayi. Personifikasi bad mother ini sebenarnya tumbuh dari pengalaman bayi dari puting susu ibu yang buruk. Kemudian personifikasi good mother muncul berdasarkan perilaku yang ibu berikan. Personifikasi yang kedua adalah me personification.
Me personification adalah personifikasi yang dikembangkan bayi saat mulai bisa membedakan dia dan lingkungannya. Good me berasal dari pengalaman baik, seperti mendapatkan hadiah, dan bad me muncul dari pengalaman buruk yang dialami bayi, seperti dihukum. Personifikasi terakhir adalah eidetic personification. Personifikasi ini merupakan sifat tidak realistis atau teman hayalan yang diciptakan oleh anak. Kepribadian eidetik ini juga muncul pada beberapa dewasa yang melihat sifat-sifat fiktif dari orang lain. Sullivan percaya bahwa teman hayalan ini mungkin sama pentingnya pada perkembangan anak seperti teman bermain sungguhan. Levels of cognition dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prototaksis. Prototaksis merupakan rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme yang melakukan penginderaan. Kemudian yang kedua ada parataksis. Parataksis adalah hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi di saat yang sama namun tidak berhubungan. Dan yang terakhir ada sintaksis. Sintaksis merupakan cara berpikir tertinggi sebagai aktivitas lambang yang diterima bersama dan disepakati sekelompok orang. Sullivan membagi 7 tahapan perkembangan kepribadian yang dimulai dari infansi atau masa bayi. Masa ini dimulai sejak bayi lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Di masa ini Sullivan percaya bahwa bayi dapat menjadi manusia melalui kelembutan yang diterima dari ibunya. Hubungan antara bayi dan ibunya adalah hubungan intrapersonal yang utama dalam masa ini. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan childhood atau masa kanak-kanak. Masa ini dimulai dari usia 18 atau 24 bulan hingga 5 atau 6 tahun. Masa ini diawali dengan munculnya bahasa sintaksis dan berlanjut hingga munculnya kebutuhan akan teman bermain dengan status yang setara. Yang ketiga, ada tahap perkembangan juvenile era atau masa remaja. Dimulai dari usia 5 atau 6 tahun hingga 8,5 tahun. Masa ini diawali dengan munculnya kebutuhan teman bermain dengan status yang sama dan berakhir ketika menemukan satu sahabat untuk memenuhi kebutuhan akan keintiman. Ibu tetap menjadi hubungan intrapersonal yang penting, meskipun pada masa ini anak cenderung memiliki teman hayalan. Di urutan keempat terdapat tahap perkembangan pre-adolescence atau masa pra-remaja, yang dimulai dari usia 8,5 tahun hingga 12 atau 13 tahun. Masa ini adalah masa-masa menjalin keintiman dengan teman sesama gendernya. Kesalahan yang dibuat selama fase ini sulit untuk diatasi nantinya. Selanjutnya ada tahap perkembangan early adolescence atau masa remaja awal, dimulai dari usia 13 hingga 15 tahun. Masa ini dimulai dengan pubertas dan diakhiri dengan kebutuhan akan cinta seksual terhadap seseorang. Keenam, ada tahapan perkembangan late adolescence atau masa remaja akhir, dimulai dari usia 15 tahun hingga awal 20 tahunan. Masa ini dimulai dengan kemampuan merasakan nafsu dan keintiman terhadap orang yang sama, dan berakhir di masa dewasa ketika mereka menjalin hubungan cinta yang langgeng. Tahapan perkembangan kepribadian terakhir adalah adult atau masa dewasa. Di masa ini, orang dewasa dapat menjalin hubungan yang lebih serius dengan satu lawan jenis. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menyimak video ini.